jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu keterampilan yang saat ini sudah berkembang pesat di negeri kita, yaitu keterampilan babysitter, yang akan membahas tentang bagaimana membersihkan BAB dan BAK bayi. Dan kali ini saya tidak sendiri pemirsa, karena saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Ibu Irma Yudit Ayu Puspita. Mari pemirsa kita simak penjelasan dari sang narasumber. Baik pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kompetensi babysitter, yaitu membersihkan buang air besar ataupun buang air kecil pada bayi usia 0-3 bulan atau 3-6 bulan. Yang harus kita perhatikan dalam membersihkan buang air besar ataupun buang air kecil, semua peralatan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan kita harus mengenali tanda-tanda bayi dalam melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Seperti yang harus saudara-saudara ingat, pertama-tama adalah kita harus membersihkan atau mencuci tangan kita dalam aliran air yang mengalir, menggunakan sabun sehingga bersih dan tidak ada sisa sabun yang tersisa. Lalu setelah tangan sudah bersih, jangan lupa untuk melepaskan segala perhiasan yang ada pada tangan, dan kuku pun harus pendek. Setelah perhiasan pada tangan dilepas, bayi nanti akan diperiksa apakah melakukan buang air besar atau buang air kecil. Untuk mengidentifikasi bayi yang melakukan buang air besar atau buang air kecil, kita dapat mengintip ke dalam celana atau diapersnya. Setelah kita lihat bayi melakukan buang air besar atau buang air kecil, lalu babysitter yang baik harus mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam membersihkan buang air besar ataupun buang air kecil. Yang harus diperhatikan seorang babysitter dalam proses buang air besar dan buang air kecil adalah ketika bayi menggunakan diapers atau popok kain, harus dibersihkan terlebih dahulu dan dilihat kulit di sekitar diapers ataupun lampin tersebut. Apakah terjadi iritasi atau tidak? Jika kulit terjadi iritasi, harus dilakukan treatment yang berbeda, yaitu tidak boleh menggunakan air yang terlalu panas dan harus diberikan krim untuk anti-diaper rash. Perlu diketahui pemirsa, keunggulan dan kelemahan dari penggunaan popok sekali pakai atau diapers dan popok kain terdapat beberapa macam. Yang pertama, harus dikomunikasikan dengan pengguna jasa apakah akan digunakan popok sekali pakai atau diapers atau popok kain. Dalam penggunaan diapers harus diperhatikan, dikarenakan sirkulasi udara yang tidak mudah masuk ke dalam kulit sehingga dikhawatirkan terjadi diaper rash atau kemerahan atau ruam popok pada kulit bayi, dikarenakan kulit di sekitar kelamin bayi sangat sensitif. Sedangkan keunggulan dari diapers atau popok sekali pakai, dia dapat dipakai lebih lama atau 3 jam, tapi hanya sekali pakai dan dibuang. Sedangkan untuk popok kain, dia lebih ekonomis, dapat dipakai berulang kali, dan juga sirkulasi udara lebih mudah masuk ke dalam kulit sehingga jarang sekali terjadi iritasi pada kulit. Jadi bayi lebih terasa nyaman dan aman. Dalam proses pembersihan BAB dan BAK pada bayi laki-laki dan bayi perempuan terdapat perbedaan, di mana bayi perempuan harus dibersihkan hingga ke sela-sela klitoris bayi perempuan, dan pada bayi laki-laki harus ditarik operkulumnya sehingga bersih. Operkulum laki-laki harus dibersihkan secara perlahan, tidak boleh dengan keras, dan menggunakan bahan yang sangat lembut karena daerah tersebut sangat sensitif. Apabila dalam perjalanan bayi melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, hal-hal yang harus diperhatikan adalah seorang babysitter ataupun pemakai jasa harus berhenti sejenak dan mencari baby's corner atau nursery room di tempat terdekat. Seorang babysitter tidak boleh lupa untuk membawa diapers pengganti dan tisu basah. Jika tidak ditemukan akses air terdekat, dapat digunakan tisu basah. Tapi diutamakan harus tisu basah tidak dengan parfum, jadi aman untuk kulit bayi. Sebelum membersihkan, harus dilihat keadaan sekitar, bayi sudah merasa aman dan nyaman, buka pampers, lalu dibersihkan di nursery room atau di dalam perjalanan. Jangan lupa untuk berhenti sejenak karena proses pembersihan dalam perjalanan merupakan suatu proses yang sangat rumit. Apabila tidak ditemukan nursery room atau baby's corner terdekat, dapat dilakukan penggantian di dalam mobil dalam keadaan berhenti. Dalam keadaan berhenti, penggantian harus dilakukan dengan tenang, membuang diapers bekas dengan
plastik sesama ke dalam tempat yang sudah disediakan, membersihkan dengan tisu basah non-perfume secara bersih, lalu diapers dipakaikan kembali, pakaian bayi dirapikan, dan kendaraan sudah siap melanjutkan perjalanan. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang bagaimana membersihkan BAB dan BAK bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Citra Hifah dan bersama narasumber kita Ibu Irma Yudit Ayu Puspita yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan babysitter dalam episode membersihkan BAB dan BAK bayi. Mari pemirsa kita simak penjelasan lanjutan dari narasumber. Pemirsa, saat ini saya yang dibantu oleh Mbak Ati akan menyebutkan peralatan dan bahan yang dapat dipergunakan dalam membersihkan buang air besar dan buang air kecil. Pertama-tama adalah Nirbecken. Nirbecken dipergunakan untuk membuang kapas ataupun tisu yang sudah dipergunakan dalam membersihkan proses buang air besar dan buang air kecil. Lalu, 2 buah mangkok kecil yang akan diisi oleh kapas bulat dan kapas kotak dipergunakan dalam proses pembersihan buang air besar dan buang air kecil. Setelah itu, baskom sedang yang berisi air hangat. Ingat, air hangat harus bersuhu antara 36 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Dapat diukur dengan punggung tangan. Setelah itu tisu kering. Diapers yang akan dipergunakan harus dikonsultasikan dengan pemakai jasa. Diapers dalam bentuk tape atau perekat ataupun diapers dalam bentuk celana. Setelah itu dapat digunakan tisu basah. Tisu basah diutamakan yang non-iritasi ataupun tidak berperfume atau tidak berpewangi sehingga bayi tidak terkena iritasi. Setelah digunakan tisu basah, dapat dipergunakan tisu kering untuk membuang kotoran yang ada ataupun mengeringkan. Setelah dikeringkan, lalu diberikan baby cream atau baby rush, anti rush untuk menghindari terjadinya ruam popok pada kulit kelamin bayi dikarenakan diapers. Setelah itu, dapat digunakan minyak telon agar bayi tetap terasa hangat setelah dibersihkan buang air besar dan buang air kecilnya. Setelah semua proses dilakukan, dapat dipergunakan popok sekali pakai. Harus dikomunikasikan dulu dengan pengguna jasa. Terdapat 2 macam popok yang dapat digunakan. Yang pertama adalah popok sekali pakai dalam bentuk tape atau perekat. Yang kedua adalah popok sekali pakai dalam bentuk celana. Dikarenakan terdapat banyak merek di pasaran, diharapkan seorang babysitter dapat dengan baik mengenali apakah popok tersebut menyebabkan iritasi kepada kulit bayi. Setelah digunakan popok, pakaikan kembali pakaian bayi dengan rapi dan sempurna sehingga bayi dapat melakukan kegiatannya kembali. Dalam proses pembersihan buang air besar dan buang air kecil pada bayi di rumah, di samping baby towel harus disiapkan tempat pembuangan sampah atau tempat sampah kecil dengan plastik dan ember berpenutup sehingga baju yang kotor terkena pembuangan dari bayi dapat segera dimasukkan ke dalam ember berpenutup. Setelah itu, yang harus diperhatikan oleh seorang babysitter adalah penggunaan bedak tabur pada bayi harus dikomunikasikan dengan pengguna jasa, dikarenakan dampaknya sangat berbahaya. Apabila bedak tabur masuk ke sela-sela alat kelamin bayi, dapat menyebabkan infeksi, terutama pada bayi perempuan. Karena itu, seorang babysitter yang baik dalam melakukan segala kegiatannya harus terus berkomunikasi dengan pengguna jasa. Apakah bayi tersebut ingin dipergunakan bedak tabur atau tidak. Seorang babysitter yang baik dalam perjalanan harus selalu menyiapkan di dalam tas yang akan dibawa peralatan untuk membersihkan buang air besar dan buang air kecil. Peralatan minimalnya adalah tisu kering, tisu basah, handuk kering, dan diapers. Serta jika bayi mengalami iritasi dapat dipergunakan
baby rash cream atau baby cream. Lalu, apabila dalam perjalanan bayi mengalami iritasi pada daerah sekitar kulit kelamin, seorang babysitter harus membawa baby rash cream ataupun baby cream yang akan dioleskan kepada sela-sela dari alat kelamin bayi, sehingga dalam perjalanan bayi akan tetap terasa nyaman. Dalam penggunaan diaper sekali pakai, penggunaan maksimal adalah 4 jam. Tetapi seorang babysitter yang baik harus terus-terus mengecek apakah seorang bayi tersebut sudah melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, sehingga kotoran tidak lama tertinggal di kulit dan kulit tetap terjaga dan tidak terjadi iritasi. Seorang babysitter yang baik harus dapat mengenali tanda-tanda apakah bayi tersebut ingin melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, baik dalam di rumah ataupun dalam perjalanan. Jika di rumah, seorang babysitter yang baik harus dapat mengenali yang pertama adalah apakah bayi merengek, ataukah bayi mulai menangis, dan bayi mulai mengedan. Terkadang tidak hanya bayi kelaparan, tetapi bayi bisa juga melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Lalu, apabila dalam perjalanan, seorang babysitter yang baik harus dapat dan sering-sering mengecek diapers bayi, dikarenakan terkadang bayi terasa amat nyaman dalam perjalanan dan tidak menangis. Jadi, seorang babysitter harus rajin mengecek untuk mengetahui apakah bayi tersebut melakukan buang air besar atau buang air kecil. Anda pasti sudah mencatat alat maupun bahan yang digunakan dalam membersihkan BAB dan BAK bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Tetap di Info Kursus. Alat maupun bahan telah dijelaskan dengan begitu lengkapnya oleh narasumber kita pada segmen lalu. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai membersihkan BAB dan BAK bayi pada keterampilan babysitter. Mari permisa, kita kembali ke narasumber. Pemirsa, saat ini di hadapan kita ada bayi laki-laki yang sedang buang air besar. Saya akan menunjukkan bagaimana proses pembersihan dalam buang air besar pada bayi laki-laki. Silakan Mbak Ati. Bayi harus diletakkan dengan pelan. Lalu, buka celana bayi secara perlahan. Setelah celana bayi dibuka, lihat sebentar ke dalam diapers bayi. Oke, bayi telah melakukan buang air besar. Diapers dibuka secara perlahan. Jika seorang bayi laki-laki menggunakan diapers dengan bentuk celana, robek bagian kanan dan kiri diapers. Dapat dilihat bayi tersebut melakukan buang air besar. Lalu dibersihkan pertama-tama menggunakan bagian diapers yang masih bersih, ditarik dari atas ke bawah. Ditutul, oke. Setelah itu, diapers dapat dilipat ke dalam dan diangkat. Setelah dibersihkan menggunakan ujung diapers yang bersih, diapers selalu digulung dan diangkat. Angkat kedua kaki, diapers digulung ke bawah dan diangkat dan dibuang ke dalam tong sampah. Setelah itu, lakukan pembersihan menggunakan kapas kotak yang telah dibasuh dengan air hangat. Ditutul dari atas ke bawah. Hilangkan seluruh ekses kotoran. Harus dibersihkan secara perlahan di bagian kanan dan kiri skrotum bayi laki-laki atau bizi zakar, dari atas ke bawah. Setelah itu, ambil kapas bulat, bersihkan dari atas ke bawah. Jangan lupa untuk membersihkan bagian penis bayi laki-laki. Setelah dilihat sudah tidak ada kotoran pada kelamin bayi laki-laki, keringkan dengan handuk yang lembut dengan cara ditutup. Setelah kering, jangan lupa untuk memberikan baby diaper rash atau baby cream pada sela-sela dari alat kelamin bayi
yaitu sebelah kanan kulitnya dan sebelah kiri. Setelah diberikan baby cream, lalu berikan minyak telon pada telapak kaki. Oke, setelah itu bersiap-siap untuk menggunakan diapers. Yang akan dipergunakan adalah diapers dengan tipe T atau perekat. Pertama-tama, kaki diangkat dengan menggunakan satu tangan kiri. Masukkan bagian bawah dari diapers. Sesuaikan dengan ukuran berat bayi. Dipakaikan secara perlahan. Setelah itu, paskan perekat. Diapers harus dalam keadaan pas di dalam pinggul dan kaki bayi, agar nanti pada saat bayi melakukan buang air besar ataupun buang air kecil kembali tidak tercecer di antara sela-sela dari diapers. Setelah diapers terpakai sempurna, harus selalu diperiksa, baju diturunkan, dan sekarang pergunakan celana kembali. Pakaian dirapikan. Dalam mempergunakan celana, masukkan tangan dari arah bawah, tarik kaki secara perlahan, rapikan kembali pakaian bayi. Nah pemirsa, selesai sudah proses pembersihan dalam buang air besar pada bayi laki-laki. Selanjutnya, bayi dapat ditimbang dan diangkat agar bayi tetap merasa nyaman. Baiklah pemirsa, saat ini kita akan melakukan pembersihan pada buang air kecil pada bayi perempuan berusia 3 bulan, akan dibantu oleh Suster Rahma. Silakan. Bayi Zizi telah buang air kecil pada diapersnya, lalu celana dibuka secara perlahan. Pantat agak sedikit diangkat, lalu dibuka. Oke, celananya ditaruh pinggir dulu. Saat ini bayi Zizi berusia 3 bulan sudah melakukan buang air kecil pada diapersnya. Sekarang, Suster Rahma akan membantu untuk membersihkan diapersnya dari buang air kecil. Diapers dibuka. Oke, terlihat ada buang air kecil pada diapers. Sekarang akan membersihkan bagian. Oke, dibersihkan dengan kapas kotak. Dalam melakukan pembersihan harus dilakukan secara perlahan, yaitu dengan cara menutul-nutul pada bagian kanan dan kiri sampai bersih. Untuk bayi perempuan khususnya harus dibersihkan pada bagian tengah, dikarenakan terdapat lipatan klitoris pada bagian tengah. Setelah dibersihkan, diambil kapas bulat, lalu ditutul-tutul. Diapers bisa dibuang, diangkat, dibuang ke tong sampah. Lalu bayi dikeringkan menggunakan handuk, harus dengan bahan lembut atau katun. Kemudian setelah dibersihkan, ambil handuk dengan bahan dasar lembut untuk membersihkan alat kelamin bayi. Harus dikeringkan dengan cara ditutul-tutul secara perlahan bagian kanan dan kirinya, hingga semua area kering. Setelah kering, berikan baby cream pada sela-sela lipatan kanan dan kiri dari pangkal paha bayi. Diberikan secara merata. Lalu, setelah itu, berikan minyak telon pada telapak kaki bayi agar bayi tetap terasa hangat.
Setelah ini kita akan menggunakan diapers. Diapers yang akan kita gunakan kali ini adalah diapers dengan bentuk bahan celana. Bisa dilihat, sebelum dipakaikan harus direnggangkan terlebih dahulu, lalu dipaskan dan dimasukkan ke dalam kaki bayi, dimulai dengan kaki kanan, dan kemudian kaki kiri, lalu ditarik ke atas secara perlahan bersamaan. Setiap kita menggunakan diapers, harus selalu dicek ketepatan ukurannya untuk bayi tersebut. Lalu kanan atau kiri dari lingkaran kaki harus pas menutupi pangkal paha dari bayi. Setelah itu, gunakan kembali celana, rapikan pakaian bayi. Selama melakukan proses pembersihan buang air kecil, seorang babysitter harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan bayi. Setelah baju bayi dirapikan, bayi dapat diangkat dan ditimbang, agar bayi tetap merasa nyaman selama proses pembersihan buang air besar dan buang air kecil. Nah pemirsa, selesai sudah tadi proses pembersihan dalam buang air besar dan buang air kecil pada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan narasumber kita tentang membersihkan BAB dan BAK bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Tapi jangan kemana-mana, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir. Saat lagi, saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan bersama saya Citra Iva dan narasumber kita Ibu Irma Yudit Ayu Puspita yang membahas tentang bagaimana teknik membersihkan BAB dan BAK bayi pada keterampilan babysitter. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan narasumber berikut ini. Nah pemirsa, tadi telah kita sama-sama saksikan proses pembersihan buang air besar dan buang air kecil pada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa yang harus diperhatikan dalam proses buang air besar. Buang air besar pada bayi yang dilakukan di rumah dapat dibersihkan dengan babysitter secara mandiri. Yang harus dilakukan adalah pertama-tama menyiapkan peralatan dan bahan. Semua peralatan dan bahan harus disiapkan di dalam pembersihan buang air besar dan buang air kecil. Baby towel harus dalam keadaan rapi, semua peralatan dan bahan harus disiapkan, bayi pun ditaruh dengan keadaan yang sangat nyaman sehingga baru bisa dibersihkan. Pada proses pembersihan buang air besar pada bayi laki-laki, yang harus diperhatikan adalah pembersihan dari operculum atau kepala penis dari bayi. Karena jika tertinggal satu bahan ataupun sisa dari buang air besar bayi akan dapat menimbulkan suatu reaksi infeksi. Sehingga babysitter harus dengan teliti membersihkan bagian sekitar alat kelamin bayi laki-laki. Dan juga harus diperhatikan bahwa air tidak boleh terlalu panas atau tidak boleh terlalu dingin. Dalam proses pembersihan, gunakan kapas yang lembut. Lakukan gerakan tutul, bukan dengan gerakan tarik, untuk menghindari iritasi pada kulit kelamin bayi. Setelah itu, jangan lupa untuk mengeringkan dengan seksama sehingga tidak ada sisa air. Hal-hal tersebut harus kita perhatikan guna mencegah resiko iritasi pada alat kelamin bayi, atau yang sering disebut dengan diaper rash. Dalam perjalanan, seorang babysitter harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam proses buang air besar dan buang air kecil. Sebelum melakukan perjalanan, seorang babysitter harus menyiapkan tisu basah tanpa perfume, handuk kering, diaper secukupnya yang harus dikomunikasikan dengan pemakai jasa dalam bentuk diapers popok celana ataupun tape, lalu baby lotion dan baby cream yang akan digunakan pada pangkal paha bayi untuk mencegah iritasi atau ruam popok. Semua alat yang dibutuhkan harus disiapkan oleh babysitter dimasukkan ke dalam tas yang akan dibawa untuk berpergian. Jika selama berpergian seorang babysitter menemui kondisi bahwa bayi tersebut buang air besar, harus berhenti dulu kendaraannya, keluarkan semua alat-alat yang dibutuhkan, bersihkan dengan seksama, tidak boleh ada kotoran yang tertinggal.
serta harus dilakukan sampai kering. Setelah kering, baru diberikan baby cream, pasangkan diapers, lalu kendaraan siap berangkat melanjutkan perjalanan kembali. Apabila dalam perjalanan seorang babysitter menemui kondisi bahwa bayi buang air besar ataupun buang air kecil, diharapkan babysitter dapat mencari nursery room terdekat atau baby's corner pada tempat yang terdekat dari tempat berhenti, sehingga penggantian diapers dapat dilakukan dengan nyaman dan bayi tidak merasa terganggu. Tetapi apabila tidak dapat ditemukan nursery room atau baby's corner, babysitter dapat melakukan penggantian diapers di dalam mobil dalam keadaan berhenti. Dalam proses buang air besar, babysitter harus dengan seksama memperhatikan kotoran yang dikeluarkan oleh si bayi. Apabila bayi ASI, tidak apa-apa bayi sering melakukan buang air besar, akan tetapi harus tetap dilihat bagaimana konsistensi dari buang air besar bayi tersebut. Apabila bayi sudah mulai sering buang air besar, harus dilihat apakah lembek ataupun berat. Nah, babysitter mulai dari situ harus mulai dan sering berkonsultasi dengan pengguna jasa. Karena biar bagaimanapun kita harus terus memantau keadaan bayi agar bayi dapat selalu sehat. Bagaimana konsistensi dari pup bayi itu harus selalu dikomunikasikan dengan pengguna jasa. Apabila seorang babysitter menemui kondisi bahwa sudah terdapat ruam pada kulit bayi yang diakibatkan karena pampers atau diapers, seorang babysitter harus dengan sesama memperhatikan apa saja yang dapat membuat ruam bayi tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Setelah itu perlakuannya adalah tidak boleh menggunakan air yang panas pada saat atau sangat hangat pada saat membersihkan buang air besar. Lalu gunakan selalu tisu basah tanpa parfum atau tidak berpewangi atau tidak berbahan kimia lain. Setelah itu berikanlah baby cream atau yang lebih spesifik adalah baby rash diapers cream. Jadi itu sangat cocok untuk kulit bayi yang sudah terdapat ruam popok atau ruam pada kulit kelamin bayi. Selanjutnya babysitter harus mengkomunikasikan kepada pengguna jasa apabila terdapat diaper rash atau ruam pada kulit kelamin bayi, sehingga pengguna jasa dapat membawa bayi ke dokter. Demikian pemirsa penjelasan saya mengenai proses pembersihan dalam buang air besar dan buang air kecil pada bayi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi pemirsa. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan babysitter kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan babysitter ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Citra Iva beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.